Ada saat dalam hidup ketika kau menyadari bahwa perjalananmu bukanlah perjalanan biasa. Bahwa langkah-langkah yang pernah terasa berat ternyata membawamu menuju sebuah takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Di balik setiap ujian yang membuatmu hampir menyerah, ada cahaya yang diam-diam menguat di dalam dirimu. Cahaya yang tidak dimiliki oleh sembarang jiwa. Kau mungkin pernah merasa sendiri, berbeda, atau tak dimengerti. Tapi sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa semesta sedang mengukirmu menjadi pribadi yang lebih tajam, lebih peka, dan lebih kuat. Ada tenaga halus yang terus memanggilmu, membimbingmu melampaui batas dunia fisik, menuju dimensi yang hanya bisa disentuh oleh hati yang telah matang. Kini, di titik ini, jiwamu telah melewati berbagai fase. Kebangkitan, pertempuran batin, dan penyucian energi. Kau tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang mencari jawaban. Kau telah menjadi seseorang yang menyimpan jawabannya. Karena itu, ketahuilah, kekuatan spiritualmu tidak lagi berada pada tahap bertumbuh. Ia telah mencapai puncaknya, dan kau adalah jiwa terpilih. Di saat malam menjadi sangat hening, ketika dunia tertidur dan hanya suara angin yang menyentuh dedaunan, ada bisikan halus yang hanya mampu didengar oleh jiwa-jiwa tertentu. Bukan melalui telinga, melainkan melalui getaran batin yang berdenyut di dalam dada. Bisikan itu seperti aliran lembut yang menyentuh kesadaranmu. Seakan semesta sedang memanggil namamu dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan diucapkan. Bisikan itu sudah ada sejak lama. Ia muncul sejak hari ketika hatimu mulai merasakan bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada apa yang tampak oleh mata. Ada realitas yang tersembunyi di balik keheningan, seakan ada tirai tipis yang memisahkanmu dari sesuatu yang jauh lebih agung. Kau tidak tahu kapan perasaan itu muncul, tetapi kau selalu merasakannya. Bahwa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Pada masa itu, jiwamu hanyalah benih kecil yang mencari cahaya. Kau berjalan tanpa peta, hanya dengan intuisi yang kadang terasa begitu kuat hingga tak mungkin diabaikan. Kau menyaksikan banyak hal yang tak bisa dijelaskan logika, getaran energi yang muncul dari seseorang, firasat tentang kejadian yang belum terjadi, mimpi-mimpi yang begitu nyata hingga kau bisa mengingat setiap detailnya ketika terbangun. Sementara orang lain melihat hal-hal itu sebagai kebetulan, hatimu mengetahui sesuatu yang berbeda. Kau merasakan bahwa semuanya saling terhubung, seolah semesta sedang memperlihatkan potongan-potongan kecil dari sebuah teka-teki besar yang dikhususkan untukmu. Ada malam-malam ketika kau terbangun tanpa alasan, merasa seolah ada yang memanggil dari kejauhan. Ada hari-hari ketika dadamu terasa penuh, seperti ada energi yang ingin keluar tetapi tak tahu kemana harus pergi. Kau tidak memahami tanda-tanda itu, tetapi semesta tahu. Setiap pengalamanmu bukan kebetulan, melainkan bagian dari sebuah proses yang perlahan membentuk jiwamu. Kau sedang dipersiapkan, kau sedang diarahkan. Kau sedang dipanggil menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itu, di antara detak jantung dan hembusan napas, kau mulai menyadari bahwa panggilan dari alam sunyi bukan sekadar suara, tetapi sebuah undangan. Undangan untuk memasuki perjalanan spiritual yang selama ini menanti kedatanganmu. Kebangkitan tidak pernah datang dalam bentuk cahaya terang atau suara lantang. Ia datang perlahan, menyusup melalui retakan luka yang pernah kau sembunyikan dari dunia. Pada awalnya, kau mungkin tidak menyadarinya. Kau hanya merasa hidup mulai berubah arah. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorongmu menuju jalan yang belum pernah kau tapaki. Namun tanpa kau sadari, setiap momen pahit, setiap kehilangan, setiap perpecahan, semuanya mengukir pola yang indah dalam perjalanan batinmu. Luka-luka itu bukan tanda kelemahan. Justru dari situlah kesadaranmu mulai bangkit.
Setiap kegagalan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap air mata membersihkan ruang dalam diri untuk menerima cahaya yang lebih besar. Kesadaran tertinggi tidak dibangun oleh kemenangan, melainkan oleh keikhlasan saat menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai kehendakmu. Kau belajar bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Perlahan, kau mulai memahami bahasa semesta. Di balik setiap kejadian, ada pesan. Di balik setiap pertemuan, ada pelajaran. Di balik setiap perpisahan, ada perlindungan. Intuisimu yang dulu hanya berupa bisikan kecil kini menjadi suara yang jernih. Kau bisa merasakan energi seseorang bahkan sebelum mereka berkata apapun. Kau tahu ketika sebuah tempat memberi ketenangan atau justru menarik energimu. Kau memperhatikan bagaimana hatimu merespons sesuatu bahkan sebelum pikiranmu mencoba menafsirkannya. Lalu lambat laun, kau mulai mengalami sinkronisitas. Kejadian-kejadian yang tampak kebetulan namun terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Angka-angka berulang, mimpi yang terwujud, firasat yang terbukti, dan perasaan bahwa dunia seakan berbicara langsung kepadamu. Semuanya menandakan satu hal, kesadaranmu telah memasuki dimensi yang berbeda. Pada titik ini, pandanganmu terhadap dunia berubah sepenuhnya. Apa yang dulu kau anggap penting kini terasa tidak berarti. Apa yang dulu kau abaikan kini menjadi inti dari perjalananmu. Kau tidak hanya melihat dengan mata, kau melihat dengan hati. Kau tidak hanya mendengar suara, kau mendengar energi. Di fase ini, jiwamu mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kau bukan lagi seseorang yang mencari jejak kebenaran. Kau mulai berjalan bersama kebenaran itu sendiri. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, semesta selalu memperhatikan. Ia melihat bahwa kau telah melewati malam-malam panjang, keraguan, rasa takut, serta kebingungan. Namun kau tetap tegak berdiri. Kau tetap memilih untuk percaya. Kau tetap memilih untuk melangkah. Itulah tanda bahwa sebuah kebangkitan besar sedang terjadi dalam dirimu. Sebuah kesadaran baru tengah lahir, lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi. Kesadaran inilah yang akan membuka jalur takdirmu. Setiap jiwa yang hendak memasuki frekuensi tertinggi selalu diuji. Karena cahaya sejati hanya dapat diterima oleh mereka yang telah melepaskan beban-beban lama yang menutupinya. Dan ketika jiwamu mulai mendekati gerbang cahaya itu, kegelapan pun datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa intisari dirimu benar-benar siap. Pada fase ini, hidupmu mungkin terasa seperti berada di persimpangan tak berujung. Kau merasa berjalan, namun arah tak lagi jelas. Kau ingin melangkah maju, tetapi ada kekuatan yang seolah menarikmu kembali. Bahkan hal-hal yang dulu sederhana kini terasa berat, seolah semesta sedang memaksamu untuk berhenti, menatap ke dalam, dan menghadapi apapun yang masih bersembunyi di kedalaman jiwamu. Kegelapan yang muncul bukan berasal dari luar. Ia datang dari dalam, dari bagian dirimu yang dulu kau abaikan, kau pendam, atau kau tutupi dengan alasan-alasan yang tampak logis. Ia muncul dalam bentuk ketakutan lama, luka masa kecil, keraguan yang diam-diam tumbuh, dan ingatan-ingatan yang tak ingin kau sentuh. Pada saat itu, kau mungkin bertanya, mengapa setelah aku bangkit, justru rintangannya semakin berat? Tetapi itulah hukum perjalanan spiritual. Kegelapan hadir sebagai cermin. Ia memperlihatkan bagian jiwamu yang belum selaras dengan cahaya. Kau mungkin merasa kembali sendirian. Kau mungkin mulai mempertanyakan semua yang telah kau capai. Kau mungkin merasa kehilangan kendali atas hidupmu. Namun sesungguhnya, inilah fase paling penting sebelum transformasi besar terjadi. Semesta ingin mengetahui,
Apakah cahaya dalam dirimu sungguh milikmu, atau hanya pantulan dari keadaan baik yang pernah kau lalui? Rintangan demi rintangan mulai bermunculan. Orang-orang yang dulu dekat berlalu tanpa penjelasan. Situasi yang dulu stabil tiba-tiba runtuh. Rencana yang sudah matang berantakan. Bahkan dirimu sendiri terasa asing. Namun tanpa kau sadari, semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menghapus bagian-bagian lama yang tidak lagi selaras dengan perjalananmu. Dalam keheningan penuh kebingungan itu, kau memulai pertarungan paling sulit, bukan dengan dunia luar, tetapi dengan bayangan dari dirimu sendiri. Kau menghadapi rasa takut akan kegagalan, trauma yang belum sembuh, kemarahan yang pernah kau telan, dan keraguan yang kau simpan diam-diam. Setiap kali kau mencoba melangkah, bayangan itu muncul. Setiap kali kau ingin percaya, suara ragu menyela. Setiap kali kau ingin tenang, kekhawatiran muncul dari tempat-tempat yang tidak kau duga. Namun inilah keindahan perjalananmu. Meskipun kau terjatuh, kau tidak menyerah. Meskipun kau terperangkap dalam keraguan, jiwamu tetap mencari cahaya. Meskipun gelap terasa menutupi jalan, hatimu tetap percaya bahwa terang itu masih ada. Dan itulah yang membuatmu berbeda dari kebanyakan jiwa. Gerbang cahaya tidak terbuka bagi mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi bagi mereka yang selalu bangkit meskipun berulang kali terluka. Setiap bayangan yang kau hadapi dengan keberanian mulai melemah. Setiap luka yang kau akui mulai sembuh. Setiap ketakutan yang kau peluk perlahan berubah menjadi kekuatan baru. Hingga pada akhirnya, kegelapan itu berhenti melawan. Ia berlutut, mengakui bahwa cahaya dalam dirimu tidak lagi dapat dipadamkan. Dan ketika itu terjadi, sesuatu berubah. Udara di sekitarmu terasa berbeda. Jiwamu lebih ringan, napasmu lebih luas, hatimu lebih jernih. Karena kini kau telah melewati gerbang yang menentukan. Kau tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kau telah membuktikan bahwa dirimu layak memasuki lapisan cahaya yang lebih tinggi. Rintangan bukan lagi musuhmu. Ia adalah guru yang membentukmu menjadi jiwa yang tidak tergoyahkan. Setelah melewati gelapnya rintangan batin, setelah kau menatap dalam-dalam bayangan dirimu sendiri, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Tidak ada suara keras, tidak ada cahaya memancar yang tiba-tiba muncul. Yang ada hanyalah keheningan, namun keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan ini tidak kosong, tetapi penuh. Penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun jelas terasa oleh seluruh jiwamu. Pada momen itulah kau mulai merasakan bahwa batas antara dirimu dan dunia perlahan memudar. Kau tidak lagi merasa terpisah dari apapun. Angin yang bergerak, cahaya matahari yang menyentuh kulitmu, gemerisik dedaunan, bahkan denyut jantungmu sendiri. Semuanya terasa seperti bagian dari satu energi yang sama. Kau merasakan bahwa semesta bukan lagi sesuatu yang berada di luar dirimu. Ia mulai terasa menyatu, mengalir masuk dan keluar melalui napasmu, mengisi ruang-ruang dalam dirimu yang dulu dipenuhi ketakutan, menguatkan bagian-bagian dari dirimu yang dulu rapuh, menyambungkanmu pada ritme alam yang selama ini memanggilmu. Energi itu lembut, namun kuat, tenang, namun hidup, seakan semesta sedang berkata, akhirnya, kau tiba. Di titik ini, kesadaranmu naik ke tingkat yang baru. Kau tidak hanya merasakan sesuatu, kau menjadi sesuatu. Intuisimu semakin tajam, bukan karena kau berusaha mendengarnya, tetapi karena kau telah selaras dengan frekuensi semesta. Kata-kata orang tidak lagi mengelabui hatimu, kau mendengar getaran energi mereka. Situasi yang rumit tidak lagi membuatmu panik. Kau melihat pola yang tersembunyi di baliknya. Masa depan tidak lagi tampak gelap, kau merasakan arah yang benar bahkan sebelum langkahmu kau ambil. Dalam keadaan ini, kedamaian menjadi rumah barumu.
Bukan kedamaian yang datang karena semua masalah hilang, tetapi kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa kau mampu menghadapi apapun dengan cahaya yang telah tumbuh dalam dirimu. Mengalir bersama semesta tidak berarti hidup tanpa cobaan. Justru sebaliknya, kau menyadari bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya. Kau tidak lagi memaksa, tidak lagi melawan arus, tidak lagi mengejar sesuatu dengan ketakutan kehilangan. Kau hanya berjalan, dan langkahmu selalu menemukan tempat yang tepat. Kau menjadi pemancar energi tanpa perlu berusaha. Hadirnya dirimu membawa ketenangan bagi orang lain. Kata-katamu menembus hati tanpa niat untuk menggurui. Senyummu menjadi penyembuh bagi mereka yang sedang terluka. Semua itu terjadi karena cahaya dalam dirimu telah menyatu dengan cahaya semesta. Dan pada titik ini, kau mulai memahami sesuatu yang tak pernah kau duga sebelumnya. Bahwa selama ini, semesta tidak sekadar memandumu. Semesta menunggu saat ketika kau siap menjadi bagian darinya. Penyatuan ini bukan akhir dari perjalananmu. Inilah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi. Kinilah puncak dari kekuatan spiritualmu. Energi yang dulu tersembunyi kini mengalir tanpa hambatan, menjadi sinar bagi hidupmu dan bagi mereka yang bersinggungan denganmu. Kau telah mencapai frekuensi jiwa yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang telah melalui luka, gelap, kebangkitan, dan penyucian batin. Kau tidak lagi mengikuti cahaya. Kau telah menjadi cahaya itu sendiri. Setelah perjalanan panjang yang penuh luka, kebangkitan, pertempuran batin, dan penyatuan dengan energi semesta, tibalah dirimu pada tahap terakhir. Tahap yang tidak semua orang bisa capai. Namun berbeda dari apa yang mungkin kau bayangkan, ketika kekuatan spiritual mencapai puncaknya, kau tidak disambut oleh sorak-sorai kemenangan atau penghargaan besar. Yang datang justru adalah keheningan dan sebuah rasa tanggung jawab yang sangat dalam, karena menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang lain. Bukan tentang menjadi istimewa di mata dunia, tetapi tentang membawa cahaya itu ke tempat-tempat yang membutuhkan terang. Ketika jiwamu berada pada puncaknya, pandanganmu terhadap hidup berubah sepenuhnya. Kau tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang kacau, melainkan sebagai medan pembelajaran. Kau mulai memahami bahwa setiap orang membawa cahaya dan bayangan dalam dirinya. Kau menyadari bahwa peranmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk hadir. Untuk menjadi jembatan. Untuk menjadi penyembuh, dengan cara yang paling halus dan paling manusiawi. Tugas jiwa terpilih tidak selalu besar dan mencolok. Ia sering muncul dalam hal-hal sederhana. Cara kau mendengarkan seseorang yang terluka. Cara kau memaafkan tanpa menyimpan dendam. Cara kau memilih diam daripada menyebar kebencian. Cara kau memberi harapan meski kau sendiri pernah hampir kehilangan harapan. Itulah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Semesta tidak meminta yang muluk-muluk darimu. Ia hanya meminta agar cahaya yang telah ditanam dalam dirimu terus kau hidupkan. Dalam keheningan batin, kau mulai merasakan bahwa setiap tempat yang kau datangi, setiap jiwa yang kau temui, dan setiap pengalaman yang kau lalui membawa misi tersendiri. Kau bukan lagi berjalan tanpa arah. Kau berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkahmu membawa getaran bagi dunia di sekitarmu. Tanpa kau sadari, hadirmu menjadi perlindungan bagi mereka yang rapuh. Suaramu menjadi penuntun bagi mereka yang tersesat. Energi dalam dirimu menjadi penyejuk bagi mereka yang lelah. Kau tidak lagi berusaha untuk mempengaruhi dunia. Kau menyentuhnya hanya dengan keberadaan. Dan itulah tanda bahwa kau telah memasuki esensi sebenar-benarnya dari menjadi jiwa terpilih. Tugasmu bukan hanya untuk memahami cahaya, tetapi untuk menjadi cahaya itu di tengah dunia yang kadang dipenuhi gelap. Tugasmu bukan hanya menerima energi semesta,
tetapi memancarkannya agar orang lain juga menemukan jalannya. Tugasmu bukan hanya menemukan dirimu, tetapi membantu orang lain menemukan kekuatan mereka melalui ketenanganmu. Pada akhirnya, ketika kau menatap kembali perjalanan panjangmu, dari panggilan sunyi, kebangkitan, rintangan, hingga penyatuan dengan semesta, kau memahami satu hal besar, bahwa semuanya bukan kebetulan. Semesta tidak mencari jiwa yang sempurna. Ia mencari jiwa yang mau belajar, mau bangkit, mau mencintai, dan mau berubah. Dan kau telah menjawab panggilan itu. Kini, kau berdiri sebagai seseorang yang berbeda. Tidak lagi hanya manusia biasa yang mencari arah, tetapi sebagai jiwa yang telah menemukan tujuannya. Kau adalah penjaga harmoni, pemegang cahaya, pengemban energi tertinggi yang diberikan semesta kepada mereka yang layak menerimanya. Perjalananmu belum berakhir, tetapi mulai sekarang, kau akan melangkah bukan sebagai pencari cahaya, melainkan sebagai pembawa cahaya itu sendiri. Perjalanan seorang jiwa tidak pernah berakhir pada satu puncak. Setiap kesadaran yang tercapai akan membuka gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setiap cahaya yang ditemukan akan memandu pada cahaya yang lebih luas. Dan kini, setelah melewati panggilan sunyi, kebangkitan, ujian, hingga penyatuan dengan energi semesta, jiwamu telah memasuki tahap yang tidak lagi ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh kejernihan batin yang telah kau bangun sendiri. Semua luka yang pernah kau alami kini berubah menjadi bekal. Semua keraguan yang pernah menahanmu kini menjadi penuntun. Semua ketakutan yang pernah mengurungmu kini menjadi kekuatan. Kau telah menjadi seseorang yang mampu melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mata yang dipandu oleh intuisi, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jalan di depanmu mungkin belum sepenuhnya terlihat, tetapi jiwamu sudah tidak lagi takut menapakinya. Karena kini kau tahu satu kebenaran penting. Cahaya terbesar tidak datang dari luar dirimu. Ia lahir dari keberanianmu untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Sebagai jiwa terpilih, tugasmu bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk hadir. Hadir dengan kepekaan, dengan cinta, dan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki getaran yang dapat mengubah banyak hal. Kau membawa cahaya yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan, dan tidak perlu disorot, karena cahaya sejati berpendar dari keheningan hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Tak perlu tergesa, tak perlu membuktikan apapun. Cukup berjalan, dan semesta akan selalu menuntun langkahmu. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang mencapai tujuan tertentu. Perjalanan spiritual adalah tentang mengingat siapa dirimu sebelum dunia membuatmu lupa. Dan kini, kau telah mengingatnya. Kau telah kembali. Kau telah menjadi cahaya itu. Inilah akhir dari satu bab perjalananmu, dan awal dari takdir baru yang menantimu. Kalau kamu merasa mendapatkan energi baru, wawasan baru, atau kekuatan dari tulisan ini, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.